Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Anggun Nurkaya, kelas 10 IPS 2. Saya ingin menyampaikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka perintik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem pembagian kekuasaan. 1. Macam-macam kekuasaan. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering sekali dibincangkan, baik obrolan di masyarakat maupun dalam berita media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dihendaki ataupun perintahkannya. Sebagai contoh, ketika orang sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar untuk belajar atau ke ruang belajar untuk membaca dan menyelesaikan tugas sekolah. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut Johan Luxker, sebagai dikutip oleh Rekno 2006.273, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan vegetatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadilkan setiap pelanggaran tahap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain Johan Luxker, ada juga tokoh lain yang mendapatkan tentang kekuasaan negara, yaitu Mostakowitz, sebagai dikutipkan oleh Rekno 2006.273. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadilkan setiap pelanggaran tahap undang-undang. Tahap undang-undang. 2. Konsep bagian kekuasaan Indonesia. Dalam sebuah praktikal kenegaraan tidak jarang terjadi pemusnahan kekuasaan dapat sesuatu orang yang tidak pengolah sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau tertutup. Untuk menghindari hal tersebut perlu Anda memisahkan atau sebagai kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan antara negara lembaga pemegangan kekuasaan. Dikatakan lain kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang anut negara Indonesia? Maksudnya, berbagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Berperan sebagai kekuasaan Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Bagian kekuasaan secara horizontal. Bagian secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetap undang-undang dasar. Kekuasaan ini dapat dijalankan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai tegas dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
yang dinyatakan bahwa Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetap Undang-Undang Dasar. 2. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau bila ada salah-salah kata. Saya minta maaf banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.